Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya. Sehat semua ya? Sehat. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya seperti biasa kita berdoa. Akbar, silakan ketua kelas langsung dipimpin doa. Okay, my friend. Okay, my friend. Before we start to study, let's try to all get together. Playing bigger. Finish. Dan habis. Greeting our teacher. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sit down, please. Nah, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Ketua kelas? Masuk semua ya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berarti langsung saja anak-anak ya. Sebelum kita mulai materinya, Bapak akan memberikan pertanyaan ya. Bisa dilihat di proyektor ya. Pertanyaannya lihat di layar anak-anak ya. Pertanyaannya yang pertama, bagaimana potensi sumber daya alam Indonesia? Coba Rehal. Iya Rehal. Potensi sumber daya alam Indonesia. Sumber daya alam Indonesia sangat kaya, misalkan hutan, laut, minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Oke. Gimana Akbar? Oke, tepuk tangannya. Nah, ini kembali lagi lihat ke layar kita ya. Jadi pertanyaan yang kedua, apa penyebab perubahan potensi sumber daya alam? Coba ketua kelas Akbar. Penyebab perubahan potensi sumber daya alam, selain faktor alam yang terjadi secara alami, perubahan potensi sumber daya alam di Indonesia juga bisa terjadi akibat ulah para manusia. Ya, jadi selain dari alam, perubahannya juga oleh ulah manusia, ya. Benar enggak, Koiru Nisa? Benar, tepuk tangan. Oke. Jadi, sebelum kita lanjutkan anak-anak ya, ini pertanyaan apresiasi aja ya. Nanti akan berkaitan dengan materi yang akan kita bahas hari ini. Ini coba yang pertama ya, pertanyaannya bisa lihat di ini ya, di proyektor. Nah, silakan ya. Pertanyaan pertama di sini, orang tuamu bekerja sebagai apa? Ya, Anissa, mana Anissa? Petani. Ya, kemudian pertanyaan kedua, pendapatan yang diperoleh orang tuamu digunakan untuk apa? Coba gantian Nazifa. Kebutuhan pokok atau memenuhi kebutuhan keluarga, sama ya. Pertanyaan ketiga, di situ terlihat barang dan jasa yang dibutuhkan keluargamu itu apa saja? Coba Safa. Sembako. Baiklah anak-anak ya. Ini pertanyaan-pertanyaan tadi berkaitan dengan materi yang akan kita bahas hari ini. Sebelum kita masuk ke materi, kita perhatikan di proyektor ya. Tujuan pembelajaran
Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pelaku ekonomi rumah tangga konsumen dengan baik, ya. Yang kedua, peserta didik mampu memahami pelaku ekonomi rumah tangga produsen dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasi pelaku ekonomi rumah tangga pemerintah. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menganalisis perilaku ekonomi masyarakat luar negeri dengan tepat. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anak ya. Oke, kita lanjut ke kegiatan pembelajaran inti kita. Bisa terlihat jelas ya di proyektor ya. Gimana anak-anak, jelas? Ya, materi, aktivitas kegiatan ekonomi pelaku ekonomi ya, atau pelaku ekonomi. Di sini isinya rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, rumah tangga pemerintah, dan rumah tangga luar negeri. Jadi yang pertama adalah pelaku ekonomi. Ya. Apa itu pelaku ekonomi? Semua pihak baik perorangan maupun organisasi yang melakukan kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi, ya. Tuh. Kemudian rumah tangga yang berikutnya, ya yang pertama ya, bukan yang berikutnya. Rumah tangga yang pertama itu adalah rumah tangga konsumen, ya. Bisa dilihat di proyektor, rumah tangga konsumen itu atau RTK merupakan sekelompok orang atau badan yang melakukan kegiatan konsumsi. Jadi rumah tangga konsumen itu bagian mengkonsumsi. Tahu ya mengkonsumsi? Memakan, meminum, memakai, ya. Kita lihat dari tayangan ya di layar bahwa ada orang yang membutuhkan baju, ada yang sedang makan, dan ada yang lagi berbelanja kebutuhan sehari-hari, ya. Kemudian yang kedua adalah rumah tangga produsen. Ini, produsen, rumah tangga produsen itu organisasi atau badan yang dikembangkan untuk menghasilkan barang atau jasa guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi ya, tuh. Jadi kalau konsumen tadi memakai, memakan, menggunakan. Kalau produsen membuat. Misalkan di gambar kita lihat ada orang atau badan usaha yang membuat kue ya untuk dijual. Kemudian ada lagi gambar satunya yaitu sedang membuat kerajinan ya, misalkan pot dan lain sebagainya seperti di gambar. Kemudian ini video terakhir bisa dilihat di situ ada perakitan mobil ya. Nah, jadi dari hasil perakitan mobil ini didistribusikan. Ya, ini tugasnya rumah tangga produsen. Selanjutnya apa lagi? Nah, rumah tangga pemerintah. Nah, selain kita yang punya rumah tangga, pemerintah juga punya rumah tangga, ya. Rumah tangga pemerintah ini tugasnya pengatur dan penentu kebijakan pemerintah di sebuah wilayah, suatu wilayah atau negara. Kalau presiden di negara. Kalau gubernur, provinsi. Kalau bupati, kabupaten. Kalau di kecamatan, Pak Camat. Nah itu ya. Nah, kalau camatnya laki-laki, Pak Camat. Kalau camatnya perempuan, Bu Camat ya. Nah, kalau di desa, kepala desa. Baiklah, kita lanjutkan. Nah, yang berikutnya adalah kita lihat rumah tangga masyarakat luar negeri ya. Nah, rumah tangga masyarakat luar negeri ini tugasnya untuk mengekspor dan impor barang di sini ya. Tuh. Jadi bisa dilihat dalam gambar tayangan ya. Di sini ada kegiatan yang dilakukan di pelabuhan dan di pabrik ekspor impor. Baik anak-anak ya, untuk memperjelas materi kita hari ini ada beberapa tayangan video. Nanti juga itu merupakan tugas kita, tugas kelompok ya, yang harus kita analisis ya. Baik, video yang pertama
Silakan dilihat Seperti yang di sudah saya bahas proyektor sebelumnya, ya. bahwa pelaku ekonomi terdiri dari 4 pelaku, yaitu yang pertama, rumah tangga keluarga atau kita sebut sebagai rumah tangga konsumen. Kemudian yang kedua, rumah tangga perusahaan. Yang ketiga, rumah tangga pemerintahan. Dan yang keempat, masyarakat luar negeri. Nah, dalam video ini kita akan membahas mengenai peran dari masing-masing pelaku ekonomi tersebut. Mulai dari Ini siapa duduknya yang bisa Safa di sana disebut aja. sebagai Indah, pelaku nggak apa-apa. ekonomi, bagaimana Lihatnya perannya susah kan? dalam kegiatan Indah, jangan ekonomi, ke sana nggak apa-apa. dan dari mana pelaku ekonomi mendapatkan Sebelah keuntungan sana dan aja. lain-lain. Nah, sebelah sana. Oke, kita langsung saja ke pelaku ekonomi yang pertama, yaitu rumah tangga keluarga. Nah, Rumah tangga keluarga merupakan lingkaran terkecil dan terpenting dari siklus kegiatan ekonomi. Rumah tangga keluarga berperan sebagai konsumen sekaligus pemberi faktor produksi kepada rumah tangga perusahaan. Faktor produksi tersebut meliputi penyediaan lahan, tenaga kerja, modal, dan keahlian. Sebagai contoh, ada seorang pengusaha yang ingin mendirikan perusahaan sepatu di kota Jakarta. Pastikan dia butuh banyak hal, mulai dari lahan, gedung, pekerja, modal, dan lain-lain, yang kesemuanya itu bisa diperoleh dari rumah tangga keluarga. Ketika sebuah perusahaan membeli faktor produksi dari rumah tangga keluarga, perusahaan tersebut berkewajiban membayar sebagai kompensasi atas apa yang telah rumah tangga keluarga berikan kepada perusahaan. Rumah tangga keluarga atau konsumen harus memiliki pendapatan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Pendapatan rumah tangga keluarga diperoleh dari penggunaan faktor-faktor produksi yang dimilikinya. Pendapatan tersebut bisa berupa hasil dari sewa tanah kepada perusahaan, upah atau balas jasa sebagai karyawan, bunga, dan juga laba atau profit dari hasil investasi. Pendapatan yang diterima rumah tangga keluarga berupa sewa atau upah atau gaji, bunga, dan keuntungan tersebut akan dibelanjakan kembali kepada perusahaan melalui pembelian barang dan jasa yang mereka butuhkan. Dari sini terlihat bahwa ada interaksi antara rumah tangga keluarga dan rumah tangga perusahaan yang menyebabkan terjadinya aliran arus uang dan arus barang atau jasa. Ya, semacam interaksi saling menguntungkan gitu. Rumah tangga keluarga atau konsumen memperoleh barang-barang dengan cara membeli dari produsen atau perusahaan, sedangkan perusahaan membuat barang-barang tersebut dengan cara membayar konsumen yang bekerja pada perusahaan itu. Pertemuan permintaan barang dan jasa dari konsumen dengan penawaran barang dan jasa dari produsen terjadi di pasar output atau pasar produk. Contoh pasar output atau pasar produk adalah minimarket, pasar tradisional, bengkel, dan juga lembaga bimbingan belajar. Pelaku ekonomi yang kedua yaitu rumah tangga perusahaan. Rumah tangga perusahaan ya, pindah atau bisa. biasa disebut sebagai Ya, produsen nanti ini merupakan pelaku ekonomi yang tengkleng berperan terus, sebagai kepalanya sakit. penyedia barang dan jasa bagi konsumen. Perusahaan mengorganisasikan berbagai faktor produksi yang disediakan oleh konsumen, kemudian melakukan proses produksi untuk menghasilkan barang. Hasil produksi ini kemudian dijual atau ditawarkan di pasar. Rumah tangga perusahaan mempunyai dua peran dalam kegiatan ekonomi. Yang pertama sebagai penyedia barang dan jasa, dan yang kedua sebagai pengguna faktor produksi yang dimiliki oleh rumah tangga keluarga. Untuk lebih jelasnya, saya akan ilustrasikan begini. Sebuah pabrik tekstil membutuhkan banyak tenaga kerja untuk menjahit produk mereka. Maka rumah tangga perusahaan menggunakan faktor produksi berupa tenaga kerja yang ditawarkan oleh rumah tangga keluarga atau konsumen. Sebagai balas jasa atas faktor produksi ini, rumah tangga produsen memberikan upah atau gaji kepada rumah tangga keluarga atau konsumen. Dan saat rumah tangga keluarga atau konsumen membutuhkan baju, semisal buat lebaran, maka rumah tangga keluarga atau konsumen membeli baju dari rumah tangga perusahaan atau produsen. Ya, semacam simbiosis mutualisme, seperti yang saya jelaskan pada bagian awal tadi. Peran pelaku ekonomi yang ketiga yaitu rumah tangga pemerintahan.
Pemerintah memiliki 3 peran penting dalam kegiatan ekonomi. Ada kalanya sebagai regulator, kemudian ada kalanya dia bertindak sebagai konsumen, dan ada kalanya bertindak sebagai produsen. Peran pemerintah sebagai regulator, yaitu pemerintah berperan sebagai pengatur atau pembuat undang-undang dalam perekonomian. Dalam jalannya perekonomian, harus ada orang yang mengatur agar dapat mensejahterakan masyarakat secara adil dan merata. Aturan tersebut bisa berupa pemberian subsidi pada perusahaan dalam negeri agar mampu bersaing dengan produk luar, kemudian menentukan besarnya pajak, pengaturan kuota impor dan ekspor, dan lain-lain. Sedangkan peran pemerintah sebagai konsumen, yaitu sama seperti rumah tangga keluarga. Dalam menjalankan fungsinya sebagai regulator atau pengatur, pemerintah juga membutuhkan sarana dan prasarana penunjang yang dibeli dari rumah tangga perusahaan atau produsen, seperti alat-alat tulis perkantoran, printer, kertas, dan lain-lain. Selain sebagai konsumen, pemerintah juga menjalankan perannya sebagai produsen, baik berupa barang maupun jasa. Contoh barang produksi pemerintah ya seperti listrik, alat transportasi umum, dan lain-lain. Peran pelaku ekonomi yang keempat, yaitu masyarakat luar negeri. Masyarakat luar negeri berperan sebagai konsumen sekaligus berperan sebagai produsen. Ada kalanya dia menjadi konsumen, yaitu dengan mengimpor produk-produk dari dalam negeri, dan ada kalanya menjadi produsen dengan mengekspor produk-produk ke dalam negeri. Pada abad ke-21 ini, perekonomian yang tidak berhubungan dengan negara lain menjadi hal yang mustahil. Peran masyarakat luar negeri dalam perekonomian terlihat nyata dalam perdagangan internasional. Contoh perdagangan internasional yaitu Indonesia mengekspor produk tekstil ke negara Jepang, dan negara Jepang mengekspor kendaraan bermotor ke Indonesia. Dengan transaksi tersebut terbentuklah kerjasama antara Indonesia dengan masyarakat Jepang atau masyarakat luar negeri. Demikianlah tadi penjelasan tentang peran pelaku ekonomi dalam perekonomian. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar ya. See you next time. Baik anak-anak, kita langsung ke video yang kedua ya. Ini kita tampilkan video tentang Akibat musim kemarau yang saat ini melanda sejumlah petani karet di Desa Pengabuan, Kecamatan Ya, Abak, keluhan Kabupaten petani Penukal karet, Abak, ya, Pematang silakan. Ilir, Sumatera Selatan, mengeluhkan anjloknya produksi hasil getah karet. Tidak hanya itu saja pemirsa, para petani juga berharap agar harga jual karet dapat mengalami lonjakan. Para petani ini menyebut musim kemarau yang terjadi membuat produksi getah karet di lahan mereka mengalami penurunan. Daun dari pohon karet yang berguguran menjadi penyebab kurangnya getah karet. Dari pengalaman para petani, pada musim penghujan, hasil getah karet yang dipanen bisa mencapai 100 kg per hektar. Namun, jika dibandingkan saat ini, getah karet yang mereka dapatkan mengalami penurunan, bahkan bisa sampai 50 kg per hektarnya. Petani juga mengeluhkan anjloknya harga jual getah karet yang sudah lama terjadi dan hingga saat ini tak kunjung mengalami kenaikan harga. Hal ini dinilai mereka tidak sesuai dengan harga kebutuhan pokok yang terus mengalami kenaikan. Kemarau ini apakah berpengaruh dengan hasil karet gitu, Pak? Pengaruh, Pak. Pengaruhnya apa ini, Pak? Pengaruhnya itu stabilo dia agak kecil kan. Kalau minggu kemarin seandainya 50, datang ke minggu besoknya pula turun lagi 40 itu. Para petani berharap ada pihak yang dapat memperhatikan anjloknya produksi getah dan harga jual karet yang mereka alami saat ini. Dari Penukal Abab, Lematang Ilir, Sumatera Selatan, Boris Simbolon, TV One mengabarkan. Nah, ini video yang terakhir ya anak-anak ya, tentang UMKM. Nah, silakan dilihat di layar ya.
Hai semua, ketemu lagi sama Video aku tentang Luna. UMKM. Selamat datang di channel Ngomongin Uang. Di video kali ini aku mau bahas sesuatu yang dekat sama kita semua, yaitu tantangan usaha kecil dan menengah atau yang lebih sering kita kenal dengan nama UMKM. Siapa aja nih Sobat Ngomu yang punya usaha kecil dan menengah? Buat Sobat Ngomu yang punya usaha kecil, misalnya nih kayak toko kecil, kedai, home industry, jualan online, atau bisa juga punya usaha jasa, kalian semua adalah pahlawan ekonomi Indonesia. Karena menurut data dari Kementerian Koperasi dan UMKM, pelaku usaha kecil dan menengah ini nyumbang 61% PDB kita di tahun 2020. Luar biasa banget ya. Gak cuma itu aja, sampai tahun 2020, UMKM itu juga mempekerjakan 117 juta orang, atau sekitar 97% dari total angkatan kerja di Indonesia. Yap, UMKM adalah tulang punggung ekonomi negara kita, yang terbukti nyata udah nyelamatin Indonesia dari banyak krisis keuangan, kayak di tahun 98 dan juga 2008. Di mana nih, ketika perusahaan besar tuh banyak yang lesu bahkan bangkrut, UMKM mampu nyerap tenaga kerja dan akhirnya ngangkat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tapi, meskipun UMKM punya peranan luar biasa dalam ekonomi kita, sayangnya nih, ngebangun bisnis kecil tuh nggak gampang, khususnya di tahun-tahun pertama. Gak sedikit juga gitu para pelaku usaha UMKM yang harus gulung tikar karena berbagai faktor. Dan salah satu faktor utama yang bikin banyak UMKM gagal, sekaligus yang paling sering diabain sama para pelaku usaha, adalah manajemen keuangan yang gak rapi dan gak terencana. Dan hal ini gak cuma terjadi di Indonesia doang, Badan Monitor UMKM di Amerika juga nyatet nih, kalau 82% penyebab kegagalan UMKM adalah masalah di manajemen keuangan. Nah, makanya nih, di video kali ini aku mau bahas 4 kesalahan yang sering dilakuin pelaku UMKM terkait sama keuangan. Semoga sharing dari aku ini tuh bisa jadi manfaat buat para pelaku UMKM dan ningkatin tingkat keberhasilan usaha kecil, mikro, dan menengah di Indonesia. Kita bahas satu-satu yuk. Yang pertama itu arus transaksi pemasukan dan pengeluaran. Ini adalah kesalahan yang paling sering dilakuin sama para pelaku UMKM. Nyatet pemasukan atau pengeluaran usaha mungkin kesannya tuh tugas administrasi yang ribet gitu dan malesin juga buat dilakuin. Akhirnya banyak yang cuma nyatet asal-asalan dan gak rapi, atau bahkan cuma pakai ingetan doang. Nah, sebetulnya kebiasaan buruk ini bisa berujung fatal kalau misalnya dibiarin berlarut-larut. Emangnya kenapa sih para pelaku usaha tuh sebaiknya harus disiplin nyatet pemasukan dan pengeluaran? Karena kalau misalnya ini nggak dilakuin, kita jadi nggak tahu posisi keuangan bisnis tuh ada di mana. Berapa sih total penjualan dan keuntungan tiap bulan? Berapa sisa utang piutang? Sampai berapa sih sisa persediaan barang? Padahal dengan kita tahu kondisi keuangan usaha kita jadi bisa punya pertimbangan bisnis yang lebih baik. Apa bisnis sudah berjalan dengan cash flow yang sehat? Apa cash flow tiap bulan tuh bisa nutup semua biaya operasional, utang, dan lain-lain? Atau jangan-jangan nih, ternyata ada sumber pengeluaran besar yang nggak terdeteksi? Atau bisa jadi ada peluang penjualan produk yang keuntungannya tinggi, tapi justru nggak kita maksimalin? Kalau kita nggak nyatat arus transaksi keluar masuk keuangan bisnis kita tuh jadi nggak bisa bikin keputusan bisnis yang tepat. Bahkan bisa jadi kita tuh nggak tahu gitu, kalau bisnis kita ini kondisinya lagi untung atau rugi. Oke, sekarang kita lanjut nih ke masalah kedua, yaitu nggak misahin kekayaan pribadi sama aset usaha. Nah, seringkali pelaku usaha tuh bayar kebutuhan pribadi pakai uang bisnis, padahal itu tuh nggak ada kaitannya sama aktivitas bisnis. Misalnya nih, kebutuhan makan sehari-hari atau biaya sekolah anak. Langsung dibayar gitu aja pakai uang dari hasil usaha dari kasir. Kebiasaan ini bikin pencatatan keuangan jadi makin rancu dan bikin bingung. Mungkin ini kesannya sepele banget, tapi kebiasaan nyampurin keuangan pribadi sama keuangan usaha bisa bikin pelaku usaha nggak punya gambaran seberapa besar sih beban usaha mereka. Soalnya tuh udah tercampur aduk gitu sama pengeluaran pribadi dan juga keluarga. Gak jarang nih, ini tuh jadi sumber masalah yang bikin UMKM nggak bisa bayar tagihan biaya operasional dan utang. Kesannya omsetnya gede banget dan jualannya juga udah laku. Tapi ternyata, uangnya tuh habis dipakai buat keperluan pribadi. Lanjut ke masalah ketiga, yaitu nggak pernah ngecek data keuangan. Dalam berbisnis, entah itu skala besar atau skala kecil, sebetulnya kita tetap perlu nih buat ngeliat data-data keuangan. Seenggaknya kita bisa lihat gitu, gimana sih penjualan tiap bulan sebagai acuan. Misalnya ketika masalah di persediaan yang cepat habis, kita perlu mastiin juga ketersediaan anggaran buat nyetok barang lagi. Dan kesalahan yang terakhir adalah, metode buat nyatet keuangannya masih manual dan belum manfaatin teknologi. Aku ngerti banget ya nyatet pemasukan dan pengeluaran itu malesin banget. Apalagi harus ngitung-ngitung laba rugi tiap bulan. Kadang kita mikirnya fokus aja gitu buat jualan. Nyatet keuangan ya belakangan aja.
Males juga kan kalau habis toko tutup kita masih harus ngitung-ngitung. Nah, semua itu emang ribet kalau misalnya kita masih nyatet semuanya tuh manual di buku. Kita harus ngitung manual semua laba, belum lagi jadwal tagihan utang piutang yang sering geser-geser. Kalau mau cari datanya gimana? Ya harus ngitung manual lagi dan makan waktu lama. Padahal di zaman sekarang ini, udah ada aplikasi pencatatan keuangan praktis yang khusus dibikin buat UMKM. Sayangnya mayoritas pelaku UMKM tuh masih belum aware sama teknologi dan juga aplikasi-aplikasi yang bantu pencatatan uang ini. Jadinya masih mikir kalau nyatet keuangan usaha tuh makan waktu banyak abis toko tutup. Kadang catatannya juga bisa hilang tercecer, akhirnya malah bikin males buat nyatet keuangan sama sekali. Oke, buat kamu yang penasaran sama rekomendasi aplikasi gratis buat nyatet keuangan, aku sebetulnya lihat ada beberapa nih. Tapi ada satu yang reviewnya tuh bagus banget, dan yang download juga udah jutaan user, namanya Buku Warung. Kamu bisa download aplikasinya secara gratis di Play Store lewat handphone kamu. Buku Warung ini bisa dipakai di berbagai jenis bisnis dan emang dibikin khusus buat UMKM supaya bisa ngelola keuangan dengan lebih gampang. Dari arus transaksi keluar masuk atau cash flow, data penjualan, terus utang piutang, pengelolaan stok barang, pengkategorian tiap variasi produk, pembayaran utang secara digital, dan lain-lain. Kita bahas fitur-fiturnya yuk. Fitur pertama itu adalah pencatatan penjualan dan pengeluaran. Di sini kamu bisa langsung nyatat aja dengan praktis. Semua harus keluar masuk keuangan usaha kamu. Kamu juga bisa bikin nih catatan pemasukan dan pengeluarannya tuh buat apa aja, ngejual produk apa aja, dan berapa nominalnya. Nah, Buku Warung juga nyediain fitur laporan keuangan otomatis loh. Jadi setelah kamu tuh nyatet keuangan kamu, Buku Warung bakalan ngitung secara otomatis total pengeluaran, pemasukan, dan juga keuntungan kamu. Kamu udah dapat laporan keuangan yang rapi banget. Bisa dilihat harian, mingguan, atau bulanan. Kamu juga bisa download laporannya dalam bentuk PDF atau Excel. Sekarang kamu nggak perlu pusing lagi tuh ngitung-ngitung buat nyusun laporan keuangan. Karena Buku Warung udah otomatis nyusun laporannya buat kamu. Buat kamu yang sering kerepotan ngurus stok, Buku Warung juga punya nih fitur manajemen stok produk buat kamu. Di fitur ini kamu bisa nyatet stok produk apa aja yang kamu punya beserta jumlahnya. Kamu juga bisa nyatet harga jual dari masing-masing persediaan barang yang kamu punya. Fitur ini bikin manajemen stok jadi lebih gampang, karena kamu juga bisa ngatur nih pengingat stok menipis di jumlah tertentu yang kamu mau. Jadi kalau misalnya jumlah stok kamu udah mencapai batas minimum, bakalan muncul peringatan kalau stok kamu udah menipis. Jadi kamu bisa ngatur pembelian stok baru lagi tanpa perlu nunggu stok barang habis. Selain itu, Buku Warung juga punya fitur catat dan tagih praktis utang pelanggan. Fitur ini cocok banget buat kamu yang sering lupa dan juga ribet gitu nagih utang pelanggan, jadinya pemasukan kamu nggak maksimal deh. Kalau pakai Buku Warung, kamu bisa nih nyatet utang dan ngatur pengingat tanggal jatuh tempo. Fitur ini juga terhubung sama kontak di handphone kamu. Jadi kamu bisa ngirim tagihan secara otomatis lewat chat WhatsApp, lengkap sama link pembayaran. Lewat link itu pelanggan kamu bisa bayar nih utang antar bank atau dompet digital bebas biaya admin. Gak perlu tatap muka, aman, dan semuanya itu praktis banget buat dilakuin. Hebatnya lagi, kapasitas penyimpanan data di Buku Warung itu nggak terbatas. Jadi kamu nggak perlu takut tuh kehabisan kapasitas dan kamu bisa nyimpen semua data-data keuangan kamu di platform ini. Jadi teknologi sekarang udah mempermudah operasi keuangan bisnis kamu sekaligus bisa ngasih pencerahan tentang kondisi keuangan usaha kamu lewat data-data transaksi yang kamu catat di aplikasi ini. Nah, sekarang kamu udah tahu kan kalau pencatatan keuangan usaha udah nggak perlu ribet lagi kayak dulu. Perkembangan teknologi udah mempermudah kita buat ngelakuinnya dengan lebih efisien. Oke, semoga sharing dari aku bisa bermanfaat buat kamu ya. Buat sobat ngomo yang punya usaha kecil dan menengah, ceritain dong gimana aja sih jatuh bangun dan tantangan dari usaha kamu. Siapa tahu ada yang bisa bantu kasih solusi atau bisa jadi partner bisnis juga. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Tetap di channel Ngomongin Uang, karena ngomongin uang gak ada habisnya.
Baik anak-anak ya. Coba setelah kita saksikan video tadi ya, mungkin kalian harus pasti dalam diri kalian akan ada pertanyaan ya tentang video tersebut kan. Apa masalahnya, gimana pemecahannya. Coba ini salah satu ya. Kita pasti ada pertanyaan semua kan? Ya. Kita coba Femi. Kira-kira ada nanti dulu, kira-kira dari tayangan video tadi ya, Femi ya. Ada ya? Ada, silakan Femi coba. Ya. Ada yang mau jawab? Nah, Aninda silakan. Benar ya, jadi dalam video yang kita tayangkan tadi itu ada produsen yang sedang membuat kue. Itu adalah contoh dari rumah tangga produksi. Tuh, membuat kue. Ya, kita lanjutkan anak-anak ya. Nanti kalian cari permasalahannya tentang video tadi ya, boleh menggunakan buku. Ya, boleh menggunakan HP lewat internet dan dicampur dengan pendapat kalian ya. Jadi dipadukan nanti pada saat diskusi permasalahannya apa, pemecahan masalahnya gimana. Nah, baik, langsung saja kita bagi kelompok. Kelompoknya seperti ini saja anak-anak ya. Nah, jadi kita bentuk 4 kelompok ya. Kelompok pertama, Akbar ya. Nah, tentang apa tadi? Karet ya. Nah, permasalahan karet. Kemudian Rehan tentang UMKM. Sini, siapa ketuanya? Hah? Safa, tentang apa Fa? Sini. Karet apa UMKM? UMKM. Sana tentang karet. Baik ya. Jadi di sini Bapak akan membagikan LKPD ya. Ini untuk kelompok masing-masing LKPD-nya. Nah, pas. Sudah pas 4? Sudah kebagian semua? Oke, sudah kebagian semua. Nah, silakan kalian kerjakan sesuai LKPD yang digunakan. Di situ ada petunjuknya, ya. Gambar ilustrasinya juga saya sudah buatkan di situ. Silakan di ini, ya, disiapkan LKPD-nya. Nah, jadi itu yang kalian kerjakan, kalian diskusikan. Selamat berdiskusi, ya. Semoga hasilnya bisa maksimal. Silakan. Kalau ada yang ditanyakan nanti tanya sama Bapak, ya. Ayo langsung agak cepat. Hari ini tanggal 20. Hari ini tanggal 20 ya. Silakan buku IPS-nya dibuka ya. Bagian yang nyatat, kemudian bagian nyari dari HP silakan HP-nya dikeluarkan. Kalian bisa nyari lewat internet. Langsung ya. Apa? Pelaku ekonomi ya. Ya, materi diisi sesuai dengan yang di layar tadi ya. Materinya diisi pelaku ekonomi. Nah, silakan.
HP-nya bisa digunakan. Bukunya IPS-nya dibuka ya nak ya untuk referensi. Pas. Nazifah bisa dicari lewat internet lewat Oh iya, nama kelompoknya tadi sudah bagi ya. Jadi di sini ditulis ya, nama kelompok 1 sudah. Kelompok berapa? 2. Kelompok 2 sini 2. Kelompok 3. Kelompok 3. 3. Enggak apa-apa. 4. Ya, kelompok 4. Aduh. Nah, ya. Dah pas. Kalau yang ditanyakan boleh sama Pak ya. Kalau belum jelas.
Masih panjang waktunya ya, 15 menit lagi kurang lebih ya. Oh iya. 15 menit lagi kita presentasi ke depan. Perwakilan kelompok 2 anak ya. 2 peserta didik. Nah, nanti kalau ini sudah selesai, ini Mbak maju, ini nama anggotanya siapa aja. Nah, ditulis. Nah, ini nanti dibaca di depan. Ya, kalau sudah selesai, kita presentasikan. Nah ya, bisa dicari di HP. HP-nya dibuka, boleh. Gimana? Ada yang tanyakan? Aman ya? Aman. Tambahan referensi bisa cari di HP, HP-nya dibuka. Simpulan sudah.
Apa? Perdagangan. Ya, ganti aja salah. Sudah selesai semua anak-anak? Sudah selesai semua ya? Oke, berarti kita siap presentasi. Tapi sebelum presentasi, kita ice breaking dulu. Baik ya, silakan berdiri, mundurkan kursinya dulu. Kita ice breaking. Ya, sudah? Nah, jadi ice breaking untuk menghilangkan ngantuk ya. Kita tangan ke depan dulu kayak olahraga ya semuanya ya. Getarkan. Bilang ayo 1. Nanti Pak hitung dulu. Oke, 1, 2, 3. Ke atas. Ke samping. Masih ngantuk? Ya, ulang lagi sekali lagi. Sama-sama. Oke, 3, 2, 1. Naik ke atas. Bareng-bareng coba. Kita ulang sekali lagi bareng-bareng. Tangannya ke depan dulu. 1, 2, 3. Ke atas bareng-bareng. Ke samping. Oke, sudah cukup ya. Kayaknya sudah mau raut wajahnya sudah bagus semua ya. Oke. Baik, ice breaking sudah anak-anak ya. Tadi ice breaking sudah. Yang pertama maju, sekarang kelompok 1, 2, 3, 4. Kelompok 2 silakan maju, kelompok 2. Yuk, kelompok 2.
Silakan presentasi kelompok 2. Sini. Nah, ya. Oke, suaranya. Oke. Nanti dari kelompok berapa perkenalkan dulu. Ya. Nama-namanya. Itu ada nama-namanya di situ. Bisa dibacakan. Itu anggotanya ya. Oke, silakan langsung. Sudah? Oke, ini nanti dulu ya, ada pasti ini bagaimana menurut kelompok 1? Sudah cukup baik belum? Cukup baik ya. Ada pertanyaan mungkin kelompok 4? Silakan. Ada ya? Ya, apa dampaknya jadi? Nanti boleh ya bekerja sama. Yang lain disiapkan ya nanti ya. Pasti ada yang tanya. Ya, silakan dijawab sama siapa? Safa atau Hani ya? Oh, silakan Hani. Bagaimana kelompok ini? Benar nggak? Kelompok 3? Oke, tepuk tangannya. Nah, luar biasa ya, silakan. Kita lanjutkan ke kelompok 2. Ayo, Barces. Oh iya, kelompok 1 ini, kelompok 2 sudah ya. Silakan kelompok 1 ya. Nah, ini Hardi sama Fauzi ya. Oke. Jadi silakan perkenalkan diri dulu Fauzi. Dari kelompok berapa? Anggotanya siapa? Silakan. Ya, anggotanya siapa aja? Ya, ya, silakan langsung dipresentasikan hasil diskusinya. Ya. Ya, cukup jelas hasil presentasi dari kelompok 2, kelompok 1 ya. Gimana tanggapannya? Baik, sudah? Oh iya. Mungkin ada yang bertanya kelompok, ini kelompok 1 ya. Kelompok 3, silakan, Rehan. Nah, Oke, baik.
Sudah cukup bagus, silakan kembali ya. Nah. Oke, ini kamu bertanya untuk jawabannya. Ya, diskusi maju ya, ini kelompok ini dulu. Iya. Kelompok 1 ya sudah. Kemudian kelompok 2 sudah. Kemudian selanjutnya kelompok 4 dulu lah. Ya. Silakan kelompok 4. Silakan maju kelompok 4. Ya. Sudah? Nah, gimana pendapatnya kelompok 1? Sudah bagus? Yes. Silakan yang bertanya. Ini tadi yang maju kelompok 4. Nah, silakan bertanya. Untuk kelompok ini kelompok berapa? Ada yang ditanyakan nggak? Oh, silakan. Nah. Ya. Gimana pendapatnya kelompok 3? Halo kelompok 3, gimana? Sudah cukup bagus atau ada yang perlu ditambahkan? Sudah cukup. Tepuk tangannya anak-anak. Ya. Ya. Ya, itulah. Selain itu tepuk tangan juga membuat kita tidak ngantuk ya. Jadi kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah, kelompok 4 sudah. Nah, untuk penutupan ini kelompok 3, silakan siapa yang mau maju perwakilannya. Coba disimak ya kelompok 3. Perkenalkan dulu kelompok berapa?
Sudah selesai? Ini tadi apa namanya? Hasil diskusi, presentasi hasil diskusi dari kelompok 3 ya. Kelompok lain sudah semua, berarti kelompok terakhir. Bagaimana menurut ini yang paling depan ya, kelompok 2. Sudah cukup bagus atau gimana? Ada pemasukan sudah kelompok 4 ada pemasukan sudah cukup baik atau gimana? Nah, Mbak ada yang ditanyakan mungkin? Tinggal nih ya, Hadi. Apa solusi yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi pengangguran? Untuk mengurangi pengangguran, pemerintahan sebaiknya mengadakan pelatihan keterampilan kerja dan menyalurkan ke perusahaan-perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja baru. Gimana? Kelompok yang lain sudah betul? Sudah? Yakin ya? Udah berarti tepuk tangan, silakan duduk kembali ya. Oke. Baik, itulah hasil diskusi kita tadi ya. Saya rasa hampir semua masalah sudah terpecahkan anak-anak ya. Jadi dari kelompok 1 tentang permasalahan karet ya, dan kelompok 2 tentang permasalahan UMKM, dan kelompok 4 tentang permasalahan karet, kelompok 3 juga tentang permasalahan UMKM. Jadi dari sini kita bisa memahami dari hasil diskusi tadi bahwa di situ ada peran, tadi kita kembali peran rumah tangga konsumen, ya kan? Kemudian peran rumah tangga produsen dan peran pemerintah. Yang terakhir tadi masyarakat luar negeri, yaitu ya. Kemudian ekspor impor misalkan dalam pabrik sepatu, UMKM pabrik sepatu itu selain dijual di dalam negeri juga bisa dijual ke luar negeri dengan cara mengekspor. Karet pun demikian ya, tadi bahwa kita simpulkan sama-sama nanti ya. Bahwa karet itu permasalahannya selain dari dalam negeri juga biasanya kita mengandalkan ekspor ke luar negeri. Karena kita belum bisa mengolah secara maksimal hasil dari getah karet di negara kita itu. Kemudian kita simpulkan ya. Coba tentang getah karet. Ya. Coba mulai kelompok 4 kesimpulannya. Silakan. Siapa yang mau membacakan? Ya, silakan. Ya. Tuh ya, jadi kesimpulannya gimana ya? Sana hampir sama ya tentang karet ya, kesimpulan seperti itu kurang lebih. Kemudian UMKM tadi ada 2, coba perwakilannya disimpulkan. Kelompoknya Rehan ya, kelompok 3, silakan. Ya, jadi sudah sangat bagus ya. Kita simpulkan sama-sama bahwa permasalahan karet itu yang pertama ya, permasalahan karet
bisa dipecahkan dengan salah satunya tadi, apa namanya, mengekspor produk karet keluar negeri, ke negara yang memproduksi dan membutuhkan. Kemudian apalagi meningkatkan kualitas getah karet, ya, itu salah satunya. Itu membutuhkan peran rumah tangga, konsumen, produsen maupun pemerintah maupun luar negeri untuk kegiatan ekspor dan impornya. Kemudian yang berikutnya tadi tentang UMKM, ya. UMKM pun sama, ya. Kalau produk kita bagus, maka kita bisa bersaing dengan produk luar negeri, ya. Selain itu, pelaku UMKM harus siap masuk ke era digital, misalkan berjualan di platform-platform digital, ya, atau jual beli online itu. Baik anak-anak, di sini kita akan adakan post test, ya. Ada berapa pertanyaan tentang materi kita hari ini. Jadi bisa lihat lagi ke proyektor, ya. Pertanyaan pertama, berikan contoh kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh rumah tangga konsumen. Nah, contoh ekonomi yang dilakukan oleh rumah tangga konsumen. Coba Koirunisa, coba. Contoh kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh rumah tangga konsumen, apa misalkan? Membeli sembako. Untuk apa sembako? Nah, kebutuhan hidup dimakan. Sembako itu berhubungan dengan kebutuhan makan, ya. Atau kita istilahnya 9 bahan pokok sembako. Kemudian satu lagi, masih sama, kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh rumah tangga. Ini yang berhubungan dengan kalian, ya. Coba berikutnya ini, Hani. Membeli beras. Benar? Akbar? Benar membeli beras? Nah, beras untuk dimasak dan dimakan. Itu adalah konsumen. Contoh dari pelaku konsumen rumah tangga, ya. Jadi pembelajaran kita sudah hari ini, silakan kalian refleksi sendiri, mana yang perlu diperbaiki, silakan baca buku, ya. Mana yang perlu perbaiki dari tugas kalian, lihat internet, dan lain sebagainya. Jadi tujuannya untuk memperbaiki tugas kita yang kurang tadi. Itu perlu diperbaiki. Selanjutnya, kalau ada yang tidak tahu, misalkan, oh ini saya kurang paham teman-teman, bisa saling membantu, ya. Misalnya Akbar nih, Akbar kurang paham dengan apa yang harus ditambahkan, misalkan ada kekurangan tapi dia bingung, ya, mau menambahkan, padahal dia sudah tahu sebenarnya, bisa berkolaborasi atau bekerja sama dengan Rehan misalkan, atau dengan Anissa, Koirunisa, ya, atau Rehal. Tuh, pentingnya kerjasama untuk mencapai hal yang paling baik. Itu tidak masalah, ya. Itu saya anjurkan. Malah harusnya seperti itu, ya. Jangan lupa di rumah, anak-anak, ya, di rumah membaca materi pelajaran berikutnya, ya. Untuk pertemuan kita yang berikutnya, materinya apa, silakan bukunya dibuka. Yang belum dipahami sebelum kita belajar, sebelum ketemu pembelajaran berikutnya, silakan cari di internet. Ya, kalau punya kakak SMA boleh tanya ke kakaknya. Ya, ada kakaknya yang kuliah misalkan dan lain sebagainya, ya. Itu bisa ditanyakan. Baik, untuk hari ini kita cukupkan sekian, ya. Tapi nanti setelah Pak Salam kita berdoa dulu, ya. Untuk hari ini alhamdulillah pembelajaran berjalan dengan lancar, ya. Jadi
Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Akbar langsung pimpin doa Bar sebelum pulang. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silahkan langsung. Ya, silakan boleh pulang ya. Langsung pulang ke rumah. Jangan mampir-mampir. Oke, tugasnya ini dikumpulkan jadi satu. Iya. Oke, langsung pulang, Pak.